Sejumlah negara mulai mengakui kedaulatan negara Palestina, namun masih mengirimkan senjata ke militer Zionis Israel yang digunakan untuk membantai rakyat Palestina. Hampir 8 dekade Zionis Israel ini menjajah Palestina, tapi tidak sekalipun Zionis Israel dihukum atas kejahatannya. Apa yang bisa kita harapkan dari sidang umum PBB kali ini? Sudah bergabung bersama kami dari luar studio. Sekali lagi ada ahli kajian hubungan internasional UGM, Pak Muhadi Sugiono. Pak, jadi kita melihat bahwa ini banyak sekali dukungan belakangan ini ke Palestina ya Pak ya, mengakui kemerdekaan Palestina. Namun kita tahu negara-negara ini juga sebagian adalah pemasok senjata dan masih berlangsung sampai saat ini. Anda melihatnya seperti apa Pak Muhadi? Ya, pengakuan terhadap Palestina adalah satu hal, satu kemajuan yang sudah bisa kita apresiasi. Tetapi apakah situasinya akan menjadi lebih baik bagi rakyat Palestina atau tidak ada bedanya, kita masih menunggu perkembangan selanjutnya. Karena apa? Pengakuan terhadap sebuah negara baru itu merupakan sebuah bentuk pengakuan formal yang memberikan pengakuan terhadap sebuah negara. Tetapi konsekuensinya sebenarnya adalah bahwa sebagai sebuah negara merdeka dan berdaulat, dia tidak boleh diintervensi oleh negara lain. Piagam PBB melarang adanya intervensi dari negara lain. Nah, dalam kasus ini kalau pengakuan terhadap Palestina itu diberikan, maka sebagai konsekuensinya tindakan Israel terhadap Palestina berarti pelanggaran kedaulatan terhadap sebuah negara merdeka itu memiliki konsekuensi hukum. Nah, tetapi persoalannya hukum internasional ini sekali lagi kan sangat tergantung pada kekuatan politik di tingkat internasional. Tadi Mas Anggi sudah menyebutkan bahwa semua keputusan yang diambil di PBB itu baru mengikat dan bisa diimplementasikan ketika Dewan Keamanan PBB kemudian membuat sebuah keputusan. Dan ini sesuatu yang sangat sulit. Nah, terkait dengan apakah pengakuan ini akan menimbulkan konsekuensi bagi negara-negara selama ini mengirimkan bantuan militer atau menjual peralatan militer ke Israel, saya kira saya tidak optimis sekali bahwa ini punya hubungan yang erat, bahwa dengan mengakui itu berarti dia akan menghentikan pengiriman senjata ke Israel. Pak Muhadi, apa sih sebenarnya yang menyulitkan bagi negara-negara ini kemudian untuk benar-benar komitmen diakui negara Palestina dan juga menghentikan bantuan militer mereka ke Israel? Ya, karena masing-masing punya kepentingan yang sangat besar di dalam konteks konflik di Timur Tengah itu. Israel bagi banyak negara itu merupakan salah satu faktor yang menjamin kepentingan mereka, terutama kalau masa lalu minyak, tetapi kalau sekarang apakah mereka masih sebenarnya tergantung itu atau tidak. Tetapi konstelasi geopolitik di Timur Tengah itu sangat menuntut mereka untuk memastikan bahwa Israel itu selalu dalam kondisi yang aman. Oke, Pak Muhadi, kita sekarang melihat kondisi di Italia ya Pak ya, bagaimana demo besar-besaran di sana itu menuntut pemerintahnya supaya menghentikan bantuan ke Israel. Apakah semua negara pendukung kemerdekaan Palestina harus ditekan oleh publiknya sendiri baru kemudian mereka mau komitmen, Pak Muhadi? Saya kira ini juga perkembangan yang menarik ya di negara-negara di Eropa selama beberapa waktu. Pak Muhadi, masih bergabung bersama kami, Pak? Baik, pemirsa, kami masih mencoba untuk berkomunikasi dengan ahli kajian hubungan internasional UGM, Pak Muhadi Sugiono, berkaitan dengan upaya Indonesia di kancah internasional. Salah satunya adalah membahas bagaimana negara-negara yang belakangan ini banyak mendukung kemerdekaan atau mengakui kemerdekaan Palestina. Namun di sisi lain juga pengiriman bantuan militer terhadap Israel masih terus jadi. Kami sedang membahas bagaimana tadi fenomena beberapa negara Eropa yang kemudian ini juga menuntut pemerintah negaranya masing-masing supaya tidak mengirimkan bantuan ke Israel lagi. Pak Muhadi bergabung kembali. Pak Muhadi, kita melihat bahwa banyak sekali atau juga sering sekali PBB ini disebut lumpuh ketika berhadapan dengan veto negara besar begitu ya Pak ya.
mumpung Indonesia atau mumpung sedang lagi ada sidang umum begitu Pak, apa yang Bapak harapkan bisa dilakukan Indonesia atau pendekatan seperti apa yang bisa kita lakukan supaya ini bisa mendekati pihak-pihak yang kemudian cenderung menghambat kemerdekaan dari Palestina, Pak? Saya kira kehadiran Pak Prabowo memberikan sinyal yang sangat positif mengenai kehadiran kita di forum internasional. Pertemuan di Majelis Umum PBB adalah sebuah forum diplomasi multilateral tingkat tinggi yang biasanya hanya berlangsung selama dalam satu tahun itu sekali, di mana para pemimpin negara-negara itu datang untuk mengikuti sidang di sana. Nah, seperti tadi kita sudah bahas, mungkin hasilnya secara legal tidak akan mengikat. Ya, di situ yang akan dilakukan Pak Prabowo nanti adalah setelah pidato di high level meeting kemarin, kemudian akan berpidato di dalam sesi debat, gitu ya. Tetapi sebenarnya itu hanya merupakan sebuah sesi di mana masing-masing negara melalui para pemimpinnya menyampaikan posisi negaranya masing-masing dan kemudian mendorong PBB untuk memperhatikan isu-isu yang sangat spesifik dalam kaitan dengan sidang tahun ini. Tentu saja Palestina menjadi salah satu isu. Nah, dari sisi legal consequence, dari sisi konsekuensi hukum dari keputusan yang akan diambil di dalam sidang di Majelis Umum itu tidak ada. Tetapi setidak-tidaknya ada yang bisa kita harapkan dari sana. Hasil dari sidang di PBB itu akan menunjukkan, misalkan dengan banyaknya negara-negara yang menyuarakan hal yang sama, mengecam tindakan Israel, kemudian menuntut pengakuan terhadap Palestina, maka apa yang dihasilkan akan menjadi sebuah otoritas moral mengenai isu di Timur Tengah itu. Jadi isu Palestina dilihat oleh sebagian besar masyarakat internasional sebagai sebuah persoalan yang mereka memiliki otoritas moral untuk menyampaikan. Nah, kemudian yang kedua, ini yang terkait dengan apa yang Mas Anggi barusan sampaikan, pengaruh politiknya. Pengaruh politik dari apa yang dihasilkan di PBB, di Majelis Umum PBB itu, dia bisa sangat kuat mempengaruhi terutama adalah masyarakat di negara-negara anggota PBB masing-masing, terutama di negara-negara di Eropa. Negara-negara yang menganut demokrasi tentu saja akan lebih rentan terhadap seruan moral yang dihasilkan oleh lembaga internasional seperti PBB ini. Jadi kalau sekarang kemudian kita lihat ada demo yang besar terhadap pemerintah oleh rakyat di masing-masing negara itu, sebenarnya mereka sangat concern dengan adanya bagaimana masyarakat internasional secara moral sebenarnya sudah jelas apa yang harus dilakukan, tetapi mereka geram terhadap pemerintah masing-masing yang karena pertimbangan-pertimbangan politik, pertimbangan-pertimbangan strategis tidak memberikan keputusan untuk mendukung seruan moral itu. Oke, jadi ada semacam kesadaran bersama bahwa semua harus bergerak begitu ya Pak Muhadi ya, dan juga mendorong adanya sebuah tindakan terhadap Palestina begitu. Pak Muhadi, terima kasih Pak untuk perspektifnya di siang hari ini Pak. Semoga sekali lagi Indonesia ini kemudian bisa memberikan sesuatu yang konkret terhadap Palestina. Sekali lagi terima kasih Pak Muhadi, selamat siang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.